Baru saja selesai digelar kejuaraan Taekwondo Pangkostrat Cup 2024 yang diikuti seribuan peserta dari berbagai daerah. Beberapa atlet berprestasi dan meraih medali dalam kejuaraan tersebut. Di balik berprestasinya tersebut tentunya ada pelatih yang selalu membimbing dan mengarahkan para atlet agar bisa berprestasi. Untuk mengupas seperti apa kisah pelatih tersebut telah hadir bersama kami Ibtu Sutrisno, seorang personil Polda Metro Jaya yang juga melatih atlet Taekwondo anggota Polri. Selamat datang Ibtu Sutrisno di studio podcast Presisi. Bapak, gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak perasaannya berada di podcast Presisi Pak? Kaget juga. Perasaannya kaget. Tapi ya ini sebuah tantangan yang harus dijawab Harus dilakukan. oleh masyarakat, betul. Ya. Harus kita hadapi begitu ya Pak. Saya mau tanya nih Pak sama Bapak, awal mula menjadi pelatih Taekwondo itu seperti apa Pak? Apakah sebelumnya Bapak sudah aktif menjadi pelatih, lalu masuk anggota Polri melalui jalur prestasi atau bagaimana Pak? Oke. Salam presisi untuk Polri. Ya, sebelumnya mungkin saya datang ke sini mengucapkan terima kasih terutama kepada pimpinan ditunjuknya saya sebagai pelatih dari Polri untuk atlet Taekwondo, buat Bapak Kapolri, Pak SCM, Bapak Karwatpes, sehingga dalam kali ini kita bisa juara seperti itu. Nah, kalau masalah sejarah Taekwondo, saya mengenal Taekwondo dari tahun 1999 saat saya di jenjang SMA saya berlatih. Pernah mengadu nasib untuk menjadi atlet, tapi terbatas kala itu untuk masuk atlet itu ya pertandingan sangat luar biasa sampai sekarang. Nah, di tahun 2003 karena saya menjadi atlet tidak bisa menjenjang karir yang lebih baik, saya akhirnya melalui talent scouting, saya bisa mencoba untuk mendaftar Bintara Polri. Dan alhamdulillah di tahun 2003 itu saya lulus, dan disitulah saya menjadi polisi dan masih aktif untuk selalu ikut Taekwondo. Berarti dari tahun 2003 masuk anggota Polri, tapi sebelumnya sudah giat berlatih, udah menggauli inilah ya Pak Taekwondo. Sebagai pelatih Taekwondo personel Polri nih Pak, apakah Bapak juga dilibatkan dalam proses pencarian bibit-bibit berprestasi ini Pak? Kalau program rekrutmen Polri itu kan baru sekarang ini berjalan ya, dan alhamdulillah saat saya sudah aktif di Polri, saya selalu dilibatkan oleh SSCM. Nah, seperti pelatihan, terus rekrutmen Polri, penerimaan bintara, itu saya dilibatkan oleh SDM Polda Metro, seperti itu. Berarti Bapak berperan sini sebagai penilai dari di jasmani itu. Di jasmani terutama ya Pak. Jadi prosesnya itu bagaimana Pak? Bapak mereka mengeluarkan jurus-jurusnya atau bagaimana itu Pak? Kalau dari rekpro aktif itu betul. Jadi semua yang dari bela diri itu dites sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jadi harapan kami sih Polri selalu membuka seleksi seperti ini biar atlet seluruh Indonesia ini tetap bisa masuk di jalur seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih selalu dibuka seleksi proaktif masih selalu dibuka ya Pak. Mereka kan ada tingkatan-tingkatannya itu ya Pak. Berarti penilainya berdasarkan tingkatan mereka. Soalnya kan saya tahu ada sabuknya juga begitu ya Pak. Kalau rekrutmen proaktif di tahun terakhir di tahun 2023 mereka minimal memiliki pernah mengikuti kejuaraan PON. Gitu. Standarisasi adalah kejuaraan PON yang pernah dia diikuti. Makanya rata-rata adik-adik kita ini sudah yang masuk Polri mereka adalah atlet-atlet pelada, pelatnas gitu. Nah, dan saya mengharapkan untuk adik-adik pelada dan pelatnas jangan pernah takut untuk menjadi Polri, karena Polri selalu memberikan kesempatan mereka untuk selalu berlatih dan bersaing untuk menjadi atlet seperti itu. Mereka tentunya difasilitasi begitu ya Pak. Kalau di Polri sendiri apakah ada dispensasi begitu Pak? Kalau misalnya atlet-atlet ini kan terbiasa untuk berolahraga, beraktivitas begitu ya Pak, udah jadwalnya. Namun kan kalau misalnya masuk di polisi ada jam dinas yang harus diikuti gitu Pak. Gimana Pak itu Pak? Kalau mereka sudah mendapatkan surat dari provinsi daerah masing-masing, daerah itu akan bersurat ke Polda masing-masing. Saat mereka bersurat maka Polda akan memberikan dispensasi mereka untuk full TC di pelada daerah masing-masing. Jadi ya ada kelebihan lah seluruh atlet-atlet kita, seperti ya mungkin Mbak tahu yang pemain bola kita yang sekarang lagi naik daun seperti itu. Jadi mereka diberikan kebebasan, bukan suatu kebebasan ya, tapi itu adalah tanggung jawab membawa bendera Polri, bendera merah putih kita. Institusi kita itu ya Pak.
Tapi sejauh ini kan Bapak ikut dalam rekrutmen juga ya Pak. Gimana Pak menurut Bapak atlet-atlet yang sejauh ini mendaftar itu, apakah mereka mempunyai maksudnya kemampuan yang bisa dibilang sudah terbaik gitu Pak? Gimana Pak menurut Bapak? Selama ini kalau sudah ikut proaktif itu, kalau sudah mereka memberikan sertifikat PON, otomatis mereka sudah yang terbaik. Tapi Polri tetap harus menyeleksi. Betul. Karena ada yang dari kesehatannya kan itu kan, terus dari akademiknya itu akan menjadi suatu pertimbangan. Tapi sudah memiliki prioritas kan. Nah, kata proaktif itu adalah memang dia dari cabang atlet, semua atlet. Yang pasti yakin dengan semangat mereka akan mudah dibandingkan yang orang yang tidak pernah olahraga. Betul. Sudah terbiasa ya Pak. Betul. Kalau Bapak sendiri nih, kayaknya pilihan yang sangat berat ya Pak. Kalau misalnya Bapak disuruh memilih antara menjadi polisi atau pelatih taekwondo, ini Pak, pilih yang mana ini Pak? Kalau saya nggak bermuat. Nggak Saya jadi polisi tapi bisa melatih taekwondo. Biar sekaligus ya Pak, bisa menghasilkan bibit-bibit juga ya Pak, berkualitas gitu. Baik, betul. Nggak berat ya Pak, pilihannya ya Pak. Karena kan kita polisi sudah jelas, tugas kita hanya sampai polisi. Masih ada waktu-waktu kita untuk membagi ilmu kepada karena saya juga memiliki sebuah klub. Itu dari anak kecil sampai anak SMA masih saya latih. Gitu, dan mereka sekarang ada juga yang mencoba masuk polisi. Itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu. Kalau adik-adik kita nih yang dari Pelada ini semua sudah jadi polisi, mereka akan mendidik adik-adik di sekolah, di perguruan tinggi. Masyarakat pasti akan lebih percaya dengan baju kita. Betul. Dibandingin orang yang tidak mengenal, siapa ini pelatihnya. Nah, ini udah mengenal. Kita polisi kok. Pasti masyarakat akan lebih cinta kepada kita. Itu aja. Iya sih, benar. Udah ada identitas kita sudah diketahui sama masyarakat itu ya Pak. Tapi kalau misalnya keseharian dinas nih Bapak sebenarnya berdinas di satuan apa sih Pak? Saat ini saya kebetulan lagi dinas di Satlantas di PJR di Lantas Polda Metro Jaya. Iya, gitu. Kalau PJR kan menurut saya itu padat ya Pak, maksudnya apakah ada kesulitan ini Pak dalam mengatur waktu Pak? Kalau di Polda Metro Jaya ini pembagian tugasnya sudah jadi 8 jam dinas, 8:24 lepas, itu banyak waktu untuk kita berlatih. Seperti itu, enggak seharian full masuk, jadi udah haplusannya sudah tepat. Jadi tidak mengganggu aktivitas, tapi bila saya mendapatkan surat perintah seperti pimpinan seperti itu, saya suruh fokus untuk bertanggung jawab bagaimana kita untuk mendidik TC atlet-atlet kita yang Polri ini seperti itu. Jadi dibebas tugaskan untuk sementara seperti itu. Dibebas tugas. Berarti dari pimpinan juga ada dispensasi begitu? Betul. Kalau misalnya Bapak selama bertugas nih menjadi anggota polisi, apakah pernah mengeluarkan jurus bela diri nih Pak? Saya pengen tahu gitu Pak, atau ada kisah lainnya Pak yang menarik? Kalau sampai saat ini alhamdulillah saya tidak pernah. Iya, kita kan Polri juga diajarkan untuk sabar. Gitu. Kalau tantangan di luar iya, cuman kalau sampai kita emosi kita keluar untuk berlebihan kita belum pernah. Dan kalau bisa sampai kapanpun jangan sampai kita punya musuh. Maunya punya saudara. Kayak gitu. Karena kalau kita terpancing juga agak susah ya Pak, karena kita sudah memakai baju dinas, betul. Ya Pak. Gitu. Ini menahan diri. Lebih menahan diri, betul. Bela diri itu kan untuk menahan diri. Betul. Bukan untuk menunjukkan kita hebat, tidak. Itu kecuali memang suatu saat kita memang akan terjadi ya. Tapi harapan saya sebagai seorang pelajar dan adik-adik saya bilang, ini bukan untuk kita sok hebat, tapi ini hanya untuk kita menjaga diri. Bila kita ada sesuatu yang memang menghambat kita dalam pekerjaan dan sebagainya, bisa kita gunakan. Tapi selama tidak ada buatan, jangan digunakan. Buat apa? Yang penting kita menguasai teknik yang memang diajarkan oleh kita semuanya, seperti itu aja. Seperti itu. Sejauh ini kalau misalnya yang dari klub kan saya dengar Bapak tadi punya klub Pak. Presentasenya apakah sudah mencapai setengah atau apa? Kalau anak-anak itu lebih mudah untuk masuk polisi atau gimana Pak? Yang jelas kalau sudah menjadi atlet akan lebih mudah. Satu, basic mereka sudah bagus. Iya. Terutama itu dari fisik. Ya. Terus cenderung kalau saya punya murid, orang yang tidak belajar bela diri dengan belajar bela diri, itu akan lebih bisa, bukan bela diri ya, olahraga ya, itu akan lebih pandai dibandingin orang yang nggak pernah olahraga. Karena gitu, karena otak kanan dan otak isi akan terisi, gitu. Dibandingin hanya otak kiri saja, mungkin akhirnya yang otak kanan nggak bergerak, tapi dengan olahraga akan bergerak. Jadi semua dengan olahraga itu akan mengimbangi, dan alhamdulillah rata-rata anak-anak murid saya itu, bahkan sekarang yang lulus di Bandung itu PDN tuh. Itu adalah notabene matematikanya itu 10 dari kelas SD itu belajar bela diri.
Makanya jangan menganggap sebuah olahraga itu hanya lelah, jangan. Tapi olahraga kita lebih ke kita sehat kok, gitu aja. Seperti itu. Menarik, sangat menarik ya Pak. Pokoknya saya mau harapkan masyarakat itu jangan takut anaknya berolahraga, karena kita bergerak badan semuanya, gitu aja. Karena kan kalau misalnya olahraga kan maksudnya kita mikirnya aduh capek, bisnis capek gitu ya Pak. Betul. Padahal mah enggak gitu. Kita ada ambil sisi positifnya juga ya Pak dari berolahraga gitu ya Pak. Obrolannya semakin seru ya, namun sayang kita harus jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Podcast Polri Presisi.